Perselingkuhan seringkali menjadi penyebab masalah dalam hubungan suami istri. Akibatnya bisa perceraian, kekerasan, hingga penghilangan nyawa. Dari sini kita akan mempelajari. Sebaiknya buat kalian yang ingin terjun ke bidang perselingkuhan, dengar dulu nih. Subhanallah. Punya yang halal masih melakukan yang haram, terhina, rendah, dia dikutuk. Dan durhakanya seorang istri kepada suami melebihi durhakanya seorang anak kepada ibunya. Kali ini Mia akan ngebahas suatu kisah nyata. Jika kamu merasa tak nyaman dengan berita ini dan mengganggu puasamu, boleh di-skip dan ditonton nanti jika sudah berbuka ya. Kita kenalan dulu ya dengan seorang wanita bernama Siti Maimunah berusia 29 tahun. Ia merupakan istri dari Pusini 33 tahun. Mereka telah dikaruniai dua orang anak. Pasutri muda ini tinggal di Dusun Lor Polor, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Kehidupan sehari-hari keduanya sebagai orang tua dinilai baik dan harmonis. Tetangga juga tak pernah melihat mereka berseteru atau adanya keributan. Namun kebahagiaan keluarga ini tiba-tiba terkoyak ketika tanggal 9 Januari tahun 2024, tepatnya pukul 4 pagi. Saat itu, kakak ipar Siti Maimunah sedang menuju ke kamar mandi yang ada di luar guna mengambil wudhu untuk persiapan sholat subuh. Tiba-tiba dia mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Ia pun bergegas kembali ke dalam dan mencari sumber teriakan tersebut. Hingga akhirnya ia menemukan adik iparnya itu tak sadarkan diri dengan luka di sekujur tubuhnya. Sedangkan sang suami saat itu sedang tidak berada di rumah karena memang berada di Surabaya. Seketika itu juga ia dikagetkan dengan melihat sekelibat sosok berjilbab keluar dari kamar sang adik. Karena kondisi masih gelap dan tentunya ia belum siap akan situasi tersebut. Sang kakak ipar berusaha langsung mengejar sosok tersebut. Namun sayangnya karena di luar keadaan masih gelap gulita, ia terjatuh sehingga membuat sosok berjilbab itu menghilang dari pandangan. Sambil berteriak histeris meminta pertolongan untuk membawa sang adik ke puskesmas terdekat. Tak lama beberapa warga yang telah terbangun segera menuju lokasi dan membawa korban ke puskesmas. Namun setelah tiba di sana, nyawa Siti Maimunah sudah tidak tertolong. Pihak keluarga dan warga melaporkan peristiwa ini ke kantor polisi. Tak lama kemudian, tim kepolisian dan penyidik segera ke lokasi untuk mengolah tempat kejadian perkara. Setelah menelusuri lokasi, ditemukanlah pakaian yang tak jauh dari rumah Siti Maimunah yang diduga dipakai pelaku saat mengeksekusi Siti Maimunah. Dari temuan bukti juga saksi dari kakak ipar korban mengerucutkanlah salah satu nama. Dari sini terungkap pelaku pembunuhan tersebut, yaitu tetangga mereka sendiri yang bernama Fitria. Fitria pun ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan, bahkan senjata untuk membunuh Siti Maimunah tak disembunyikan olehnya, tergeletak begitu saja di dapur rumah. Karena sudah kepalang basah, ia pun mengakui segala perbuatannya itu. Lantas, mengapa pelaku tega menghabisi nyawa ibu dari dua anak tersebut? Apakah ada masalah antara tetangga? Ternyata kita akan dibuat geleng-geleng kepala karena mengetahui fakta yang sesungguhnya. Rupanya wanita berusia 23 tahun tersebut adalah selingkuhan Pusini atau suami korban. Mereka berdua sudah menjalin hubungan terlarangnya selama kurang lebih 2 tahun. Walaupun jarak rumah mereka yang berdekatan masih satu dusun, tetapi mereka sangat pintar menyembunyikan perselingkuhan mereka. Dalam hubungannya, Pusini sangat romantis dan penuh perhatian. Hal itulah yang membuat pelaku selalu mengatakan bahwa ia siap dinikahi oleh Pusini. Namun Pusini enggan menikahi Fitria karena mengingat istri dan anaknya. Rupanya Pusini hanya ingin bersenang-senang saja. Untuk urusan menikah, dia tak ada niat bercerai dengan sang istri. Pada awalnya, Fitria tak menghiraukan pernyataan Pusini karena ia masih berharap waktu akan merubahnya dan Pusini akan mau atau bersedia menikahi dirinya. Hubungan gelap mereka pun terus berlanjut, yang membuat Fitria merasa semakin nyaman dan takut kehilangan sosok Pusini. Hingga akhirnya waktu pun membuat Pusini berubah pikiran. Namun, bukannya memilih Fitria.
Ia menyadari bahwa perbuatannya bermain api dengan Fitria adalah sebuah kesalahan yang fatal dan tak termaafkan. Ia merasa sudah sangat menyakiti istrinya dan ingin memulai kehidupan baru dengan keluarga kecilnya. Disinilah letak keegoisan seorang laki-laki. Dengan tekad yang kuat, Pusini mengutarakan isi hatinya dengan baik-baik kepada Fitria. Namun selingkuhannya itu sudah sangat cinta mati dengan Pusini. Jelas saja ia menolak dengan tegas keputusan pria itu. Ia menegaskan lagi dengan lantang bahwa dirinya tak mau ditinggalkan oleh Pusini. Namun pria itu tetap mencoba untuk merendahkan emosinya. Ia mulai menjauhi Fitria dan kembali kepada istrinya Siti Maimunah. Tekad Pusini untuk berubah pun tidak main-main. Ia ternyata merencanakan untuk pindah ke kota Surabaya guna membuka lembaran baru dan menjemput rezeki yang lebih baik. Atas niatnya itu, ia pun menjual mobil pribadi miliknya untuk membuka sebuah toko peracangan di kota Surabaya. Karena membuka sebuah toko bukan suatu hal yang mudah, prosesnya pun cukup memakan waktu. Dalam proses pembukaan toko inilah, Pusini sudah benar-benar bertekad untuk meninggalkan dan melupakan masa lalunya bersama Fitria. Karena toko yang akan dibangunnya berada di Surabaya, membuat Pusini harus bolak-balik Madura Surabaya. Ia belum berani mengajak istrinya lantaran masih repot mengurus segala hal di sana. Sementara itu di sisi Fitria, ia sangat murka dan sangat dendam. Padahal cinta dan jiwa raganya telah diberikan kepada pria itu. Balasannya malah begini. Ia pun merencanakan sesuatu hal buruk, di mana dendamnya malah ditujukan pada istri Pusini. Karena dalam pikirannya, wanita itulah yang menghalangi cinta mereka. Seandainya saja wanita itu tidak ada, pasti Pusini akan memilih aku, ujarnya dalam hati. Sampai pada akhirnya 2 bulan sudah Pusini meninggalkan Fitria. Dari sinilah rencana itu akan dilaksanakan. Tepatnya pada 8 Januari tahun 2024, Fitria mengetahui bahwa Pusini sedang berada di Surabaya dan tidak berada di rumah. Dan keesokan paginya, tepatnya 9 Januari 2024, pada pukul 3:30, ia menuju ke rumah Pusini dengan membawa sebuah celurit milik kakaknya. Ternyata celurit itu sudah ia siapkan sebelumnya dan sudah diasah hingga membuat celurit yang dibawanya sangat tajam dan mengeluarkan sinar yang menyilaukan untuk mata yang melihatnya. Dengan memakai hijab, ia masuk ke rumah target melewati pintu samping rumahnya. Informasi tambahan ya teman-teman, Pusini dan istrinya kala itu masih tinggal bersama kakak dari Supini. Kemudian dengan mudah Fitria berhasil masuk ke rumah korban. Ia pun menuju ke kamar tempat Siti Maimunah tertidur sendirian. Tanpa aba-aba, pelaku langsung membacokkan celurit yang dibawanya ke seluruh badan Siti Maimunah tanpa ampun. Korban sempat sadarkan diri dan berteriak. Namun karena pelaku mengayunkan celuritnya dengan membabi buta, akhirnya membuat korban tak berdaya dan menghembuskan nafas terakhirnya seketika. Setelah dendamnya terlampiaskan, dengan nafas terengah-engah, ia pun melarikan diri. Namun ia hampir kepergok oleh kakak ipar korban. Karena kondisi masih gelap, ia berhasil kabur secepat kilat. Dengan membawa senjatanya, ia melepaskan pakaian dan hijabnya di semak-semak sekitar rumah Siti Maimunah. Ia pun pulang dengan santai sambil membawa alat bukti kejahatannya, yaitu celurit milik kakaknya. Ia tidak membuangnya karena takut celurit tersebut dicari oleh kakaknya. Tentu berita kematian Siti Maimunah menggemparkan Madura. Bagaimana tidak, korban tewas dengan luka menganga dan tanpa bisa melakukan perlawanan. Setelah jenazah Siti Maimunah diotopsi, tubuhnya langsung dikembalikan ke rumah duka guna prosesi lebih lanjut, yaitu pemakaman Siti Maimunah. Hal yang paling membagongkan terjadi saat jenazah Siti dimakamkan. Terlihat begitu banyak warga yang datang guna mengantarnya ke peristirahatan terakhir, tak terkecuali Fitria. Ya, Fitria ikut mengantar kepergian Siti Maimunah, bahkan ia ikut yasinan di rumahnya. Karena mereka yang masih satu dusun, bahkan keluarga mereka sudah saling mengenal dengan baik. Tanpa rasa bersalah, Fitria ikut mendoakan korban. Bahkan ia sempat membuat video dalam akun TikTok-nya.
Begitulah kurang lebih kronologi yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media berita yang telah beredar. Hingga Fitria pun berhasil ditangkap di rumahnya seminggu setelah kejadian. Ia tertangkap tanpa perlawanan, bahkan tanpa berusaha menyembunyikan bukti alat kejahatannya. Bahkan keluarga Siti Maimunah tidak percaya jika Fitria lah pembunuhnya, karena memang Fitria dikenal sebagai wanita yang pendiam, jarang bergaul, dan kelihatannya wanita yang baik-baik saja alias gak ruwet. Akibat perbuatannya, Fitria dijerat pasal 340 KUHP Subsider, pasal 338, dan pasal 351 tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Karena kasus ini masih baru terjadi, kita pantau saja beritanya ya. Mia turut berduka untuk korban, semoga diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Jadi menurut kalian, salah nggak ya Fitria meminta haknya untuk dinikahi? Apalagi sudah week-week berdua selama 2 tahun. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan bijak. Selamat menjalankan ibadah puasa dan terus berbuat baik. Dan semoga rejeki akan bertambah mengalir secara terus-menerus. Mia undur diri dulu, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!